Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan yang baik. Seperti janji saya di video sebelumnya, di video yang ini, bahwa saya akan membuat video review untuk setiap sesi tutorial online, maka dalam video ini saya akan membuat review terhadap tutorial online sesi kedua. Saya akan membahas hal-hal penting yang saya rasa perlu saya bahas dan yang perlu kalian ketahui tentang tutorial online sesi kedua atau minggu kedua ini. Tapi, sebelum saya panjang lebar dengan review dan penjelasan saya minta dukungan kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Klik tombol subscribe yang di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Gratis. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, selamat menyimak dan semoga video-video saya bermanfaat. Dalam video review tutorial online sesi kedua ini, saya akan mereview dan membahas beberapa poin yang menurut saya penting untuk kalian perhatikan atau kalian ketahui. Saya berharap semoga dengan mengetahui informasi-informasi yang saya bahas dalam video ini, kalian bisa lebih paham tentang tutorial online dan kalian bisa lebih bersemangat untuk mengikuti tutorial online sesi berikutnya, yaitu sesi ketiga. Nah, poin review yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang progres belajar. Memasuki sesi kedua tutorial online, progres belajar kita sudah bertambah. Kalau di sesi 1, setelah kita menyelesaikan semua rangkaian kegiatan di sesi 1, progres belajarnya itu baru mencapai rata-rata 13-16%. Nah, memasuki minggu kedua atau di sesi kedua ini, progres belajarnya sudah sedikit bertambah. Rata-rata itu setiap mata kuliah itu antara 22-24%. Nah, makanya semangat terus ikuti tutorial online ini. Pastikan kalian mempelajari setiap materi sesuai dengan progres belajar itu. Jadi jangan hanya asal dicentang atau jangan hanya asal absen lalu mengisi diskusi. Pastikan program belajar kalian ini juga benar-benar berjalan sesuai progres tersebut. Poin yang kedua adalah mengenai nilai yang belum muncul. Di tutorial online sesi yang kedua ini sudah mulai ada mahasiswa yang bertanya-tanya mengapa nilainya untuk diskusi minggu sebelumnya atau di sesi pertama itu belum muncul. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, Kak, kenapa nilai yang muncul itu baru nilai kehadiran? Kenapa nilai diskusi saya tidak muncul? Padahal minggu lalu itu saya sudah mengikuti diskusi dengan maksimal, sudah mengisi tepat waktu. Kenapa nilainya tidak muncul? Dari pengalaman saya selama belajar di universitas terbuka, masalah nilai diskusi yang terlambat muncul itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi progres belajar kita. Memang sebagai mahasiswa, kita pasti penasaran dan menunggu, bertanya-tanya, ingin segera melihat bagaimana hasil kerja kita, bagaimana nilai atau berapa nilai yang kita dapat dari jawaban diskusi kita. Tapi, kalaupun nilainya tidak muncul, jangan khawatir, nilainya pasti akan muncul. Tutor sedang memproses semuanya, mulai dari menanggapi jawaban mahasiswa satu persatu sampai dengan memberikan nilai. Jadi tenang saja, partisipasi kita dalam tutorial online tidak mungkin diabaikan begitu saja. Yang penting kalian terus semangat mengikuti diskusi, pastikan kalian menjawab diskusi tepat waktu, dan jangan sampai masalah nilai yang terlambat muncul ini membuat kalian patah semangat atau malah menjadikan kalian malas untuk mengikuti atau mengisi diskusi di sesi berikutnya. Poin review yang ketiga adalah mengenai perpanjangan waktu untuk sesi 1 dan sesi kedua. Untuk beberapa alasan, pihak universitas terbuka memang memperpanjang waktu pelaksanaan untuk tutorial online sesi pertama dan sesi kedua. Dan hal-hal seperti ini sudah biasa terjadi. Dari pengalaman saya, biasanya banyak gangguan atau ada beberapa tempat yang mengalami musibah atau bencana yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswanya pasti kesulitan untuk mengakses tutorial online. Universitas terbuka biasanya memberi kebijakan untuk memperpanjang waktu tutorial online. Yang harus diperhatikan di sini adalah
Jangan sampai perpanjangan waktu untuk tutorial online ini membuat kalian bersantai-santai dan akhirnya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan progres belajar. Jadi, perpanjangan waktu untuk tutorial online ini memberi kesempatan untuk mengatasi kesulitan, bukan memberi kita waktu untuk menunda. Jadi, jangan dijadikan perpanjangan ini sebagai alasan untuk menunggu sampai hari terakhir baru dibuka dan diselesaikan diskusi-diskusinya. Seperti yang selalu saya tekankan di video-video sebelumnya, pastikan kalian sudah membuka tutorial online dan melihat atau mengunduh materi-materi yang perlu kalian pelajari itu sejak hari pertama. Jangan tunggu sampai hari terakhir. Poin yang keempat adalah mengenai modul-modul yang harus dipelajari. Kalau kalian perhatikan, biasanya di setiap awal sesi, tutor selalu memberi kata pengantar. Di situ biasanya tutor akan mengatakan, untuk minggu ini kita akan mempelajari modul sekian sampai sekian. Lalu di sesi berikutnya, tutor akan mengulangi hal yang sama. Untuk minggu ini kita akan belajar dari modul sekian sampai modul sekian. Nah, kalimat-kalimat ini jangan diabaikan. Petunjuk tutor untuk mempelajari modul sekian sampai sekian itu jangan diabaikan. Pastikan kalian ikut benar-benar mempelajari modul-modul tersebut sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh tutor. Jangan hanya sibuk mencari jawaban diskusi lalu selesai, salah besar. Di samping menjawab diskusi, kalian benar-benar harus mempelajari materi mata kuliah yang ada di buku materi pokok dengan pembagian yang sesuai dengan petunjuk dari tutor. Karena buku materi pokok yang terdiri dari beberapa modul itu adalah sumber ilmu dari mata kuliah yang sedang kita pelajari dan juga bahan utama kita untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir semester. Poin review yang kelima adalah mengenai jawaban diskusi. Untuk poin review yang satu ini, saya mau membahas ada 2 pertanyaan yang ditanyakan teman-teman mahasiswa mengenai jawaban diskusi, yaitu pertanyaan yang pertama itu, bagaimana caranya supaya saya mendapat nilai bagus dari menjawab diskusi, atau bagaimana caranya saya menjawab diskusi supaya mendapat nilai yang bagus. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya saya mengubah jawaban diskusi yang sudah saya isi sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai cara diskusi yang baik supaya mendapat nilai yang maksimal, saya akan membuat video terpisah, akan saya unggah setelah ini, karena ada penjelasan panjang lebar yang bisa saya bagikan kepada kalian mengenai cara menjawab diskusi supaya bisa mendapat nilai maksimal. Jadi di kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mengubah jawaban diskusi kita yang sudah kita isi. Cara yang pertama supaya kalian bisa mengubah jawaban diskusi kalian yang sudah kalian kirimkan adalah dengan cara langsung mengeditnya saat itu juga. Jadi, kalau kalian sudah mengisi dan sudah mengirimkan jawaban diskusi kalian dan ternyata ada hal yang salah atau yang ingin kalian tambahkan atau yang ingin kalian rubah, ada tombol edit di situ. Kalian tinggal langsung klik lalu merubah jawaban kalian. Tapi tombol edit ini hanya berfungsi beberapa saat setelah mengirimkan jawaban. Kalau tidak salah 1-2 jam setelah mengirimkan jawaban. Setelah 1-2 jam ini, tombol edit tersebut sudah tidak ada lagi, alias tidak bisa lagi langsung diedit jawaban yang itu. Nah, kalau sudah lewat waktunya, kalau sudah tidak bisa lagi menggunakan tombol edit, kalian bisa menggunakan cara yang kedua untuk mengubah jawaban diskusi kalian, yaitu dengan mengirimkan ulang atau memposting ulang jawaban diskusi yang baru dengan cara yang sama persis seperti ketika kalian memposting jawaban diskusi kalian yang pertama. Kalian tinggal menambahkan catatan atau memberikan catatan bahwa kalian menjawab kembali diskusi tersebut. Kalian mengubah jawaban diskusi kalian sebelumnya. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu kalian membuat balasan dari diskusi yang sudah kalian kirim sebelumnya. Jadi kalau sudah dikirim, lalu sudah melewati waktu, tombol editnya tidak berfungsi lagi, ada tombol reply yang bisa kalian manfaatkan untuk mengubah jawaban kalian. Kalian tinggal klik reply, lalu buat balasan dari jawaban diskusi kalian itu.
Nah, jawabannya atau balasannya itu adalah berisi jawaban diskusi kalian yang baru. Tentu saja jangan lupa sertakan catatan bahwa kalian mengubah atau meralat jawaban diskusi kalian sebelumnya. Jadi, jangan terlalu khawatir kalau kalian ingin mengubah jawaban diskusi. Kalian tinggal mengikuti 3 langkah yang sudah saya berikan tadi. Pasti akan ditanggapi atau pasti akan dilihat oleh tutor dan pasti akan dinilai. Secara garis besar dalam review tutorial online sesi kedua ini, saya benar-benar menekankan atau ingin mengingatkan kembali kepada kalian 2 hal, yaitu yang pertama, pelajari buku materi pokok, pelajari modul-modulnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh tutor. Jangan hanya mengikuti diskusi atau mengisi diskusi lalu menghilang begitu saja. Pastikan kalian benar-benar mempelajari buku materi pokok. Lalu yang kedua, jangan mengkhawatirkan nilai diskusi yang belum muncul. Kalau sampai dengan hari ini nilai diskusi kalian di sesi sebelumnya belum muncul, tenang saja, nilai kalian pasti akan muncul. Jangan khawatirkan itu karena partisipasi kalian tidak mungkin diabaikan. Tutor sedang memproses karena ada banyak mahasiswa yang harus direspon satu persatu, yang harus diperhatikan satu persatu. Jadi tentu saja tutor butuh waktu supaya bisa menilai dengan benar dan dengan maksimal. Jadi bersabar saja. Yang pasti jangan sampai masalah nilai belum keluar ini membuat kalian patah semangat atau malah membuat kalian malas untuk mengikuti sesi berikutnya. Jangan, masalah nilai ini pasti akan muncul. Oke teman-teman, saya sudah selesai membahas hal-hal yang menurut saya penting yang harus kalian ketahui di tutorial online sesi kedua ini. Semoga setelah menonton video ini kalian lebih semangat, kalian jadi lebih paham untuk mengikuti tutorial online sesi berikutnya, yaitu sesi yang ketiga. Sekali lagi saya ingatkan, tutorial online ini hanya program bantuan untuk mahasiswa. Tutorial online ini hanya bantuan supaya kita bisa belajar secara teratur dan supaya kita bisa membagi porsi belajar kita setiap minggu sampai dengan waktunya ujian akhir semester dilaksanakan. Jadi, di samping mengikuti tutorial online, menjawab diskusi, pastikan kalian membaca buku materi pokok supaya kalian mendapat nilai maksimal di tutorial online dan juga siap untuk mendapat nilai bagus di ujian akhir semester nanti. Jadi nanti di akhir semester nanti kalian bisa mendapat nilai akhir yang bagus dan akhirnya kalian bisa menyelesaikan studi kalian di universitas terbuka dengan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Dengan demikian sampailah di akhir video, tapi sebelum saya menutup video ini, sebelum saya mengakhiri video ini, sekali lagi seperti biasa saya minta dukungan kalian. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan setelah subscribe, tonton juga video-video saya yang lain. Like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya di channel ini berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada topik yang ingin kalian bahas, silahkan ketikkan di kolom komentar. Akan saya jawab dan kita bisa belajar bersama-sama. Video ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan memberkati.